Halo adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tetap semangat ya. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka ta'aruf. Maka perkenalkan, nama kakak Wahyu Fajar Febriana Mustalifah, biasa dipanggil Kak Diva. Nah, kakak ini salah satu pembantu pembina yang ada di Pangkalan SMP Negeri 2 Taman. Sebelumnya kakak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil menduduki bangku SMP di SMP Negeri 2 Taman, dan semangat belajar. Nah, just for your information, Eskul Pramuka menjadi eskul wajib yang harus ditempuh siswa-siswi SMP Negeri 2 Taman. Untuk kelas 7 akan mendapatkan eskul pramuka wajib pada hari Minggu, dan kelas 8 akan melakukan eskul wajib pramuka pada hari Sabtu. Jangan bolos ya. Adik-adik di sini bisa bantu kakak nggak ya dari pelajaran pramuka yang adik dapatkan dari tingkat SD? Kira-kira ketika orang itu dikatakan sebagai anak pramuka, itu kira-kira bisa dilihat dari apa ya? Yang pertama, seragam pramuka. Udah kelihatan banget kalau misalkan pakai coklat muda atasannya, coklat tua bawahannya, yaitu anggota pramuka. Pinter. Yang kedua, hasduk. Yang kedua yaitu hasduk atau setangan leher berwarna merah putih yang menggantung di leher. Yang ketiga, selanjutnya apa ya kira-kira ya? Bed. Bener banget, bed atau bed ini ya. Bed yang ada di seragam pramuka ini sebagai juga identitas kita sebagai anggota pramuka dan lain-lainnya, yaitu nanti akan kakak jelaskan secara lebih lanjut tentang materi tanda pengenal gerakan pramuka. Disimak baik-baik ya. Sebelum masuk ke macam-macam TPGP atau tanda pengenal gerakan pramuka, sebaiknya kita mengerti dulu pengertian dari TPGP itu apa sih. Nah, sesuai yang ditampilkan pada PPT, TPGP itu sebuah tanda yang dikenakan pada seragam pramuka atau pakaian pramuka sebagai tanda identitas sebagai anggota pramuka, baik itu identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, wilayah tugas, daerah asal, kecakapan, dan lain-lainnya. Setelah kita pahami bersama pengertian TPGP, selanjutnya kita akan mengenal 4 fungsi TPGP. Yang pertama ada alat pengenal, yang kedua ada alat pendidikan, yang ketiga ada tanda pengesahan, dan terakhir ada tanda penghargaan. Sebagai alat pengenal, TPGP digunakan sebagai pengenal seorang anggota pramuka melalui bed yang ada di seragam pramukanya. Yang kedua sebagai alat pendidikan, sebagai dorongan dan semangat agar mereka memiliki kemauan untuk berusaha meningkatkan kemampuan yang ada di dirinya. Sebagai tanda pengesahan, yaitu pengakuan dan atas keanggotaan, pemberian tanggung jawab, serta tingkat kecakapan yang telah diraihnya. Yang terakhir, sebagai tanda penghargaan terhadap seorang atas tindakan dari prestasi yang telah ia tempuh. Akhirnya nih kita masuk ke inti materi TPGP, yaitu ada 5 macam tanda pengenal. Yang pertama ada tanda pengenal umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan terakhir tanda kehormatan. Disimak baik-baik ya. Yang pertama kita kupas adalah tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Yang pertama, tanda umum. Tanda umum itu apa sih? Tanda umum adalah tanda yang dipakai oleh anggota pramuka yang sudah dilantik dan sah menjadi anggota pramuka. Contohnya apa aja sih? Yang paling pertama kita dari kepala. Biasanya laki-laki memakai baret, lalu perempuan memakai topi poni. Juga ada setangan leher atau hasduk. Juga ada tanda pelantikan, tanda harian, dan WOSM atau World Organization Code of Movement atau organisasi pramuka sedunia. Ini juga ada di seragam putra maupun putri ya. Dan untuk warna identik penggalang adalah warna merah. Siaga warna apa ya?
warna hijau. Lalu untuk penegak warna kuning, dan untuk pandega warna coklat. Yang kedua ada tanda satuan, tanda yang menunjukkan satuan, tempat atau lokasi tempat tinggal pemakainya. Lah, di seragam pramuka kalian ada pet Jawa Timur, ada Sidoarjo, ada kode sekolah kalian. Kalau perempuan belakangnya genap 88 untuk SMP Negeri 2 Taman, dan laki-laki belakangnya ganjil yaitu 87. Setelah itu ada yang termasuk dalam tanda satuan yakni regu. Nanti kalian ada pembagian regu. Kalau penggalang itu regu, kalau siaga itu barung, kalau penegak itu sangga. Lalu ada tanda krida dan satuan karya yang akan ditempuh nanti saat kalian penegak. Kalau kalian mengikuti saka, ini salah satu contoh saka yaitu saka bakti usada, saka yang saya ikuti. Dan tanda satuan pramuka luar biasa. Yang keempat ada tanda jabatan. Terus tanda jabatan itu apa sih? Tanda jabatan yakni tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu yang termasuk dalam tanda jabatan. Itu apa sih? Di tingkat siaga, kalian menempuh mula bantu tata, yaitu garis berwarna hijau yang ada di sebelah kiri, lengan sebelah kiri. Lalu di penggalang, ramu rakit terap seperti huruf V berwarna merah juga berada di sebelah kiri di bawah nanti bed regunya masing-masing. Setelah itu naik ke penegak memakai bantara atau laksana di pundak, begitu juga dengan pandega. Nah, selanjutnya ada TKK yang juga termasuk dalam tanda jabatan. TKK di siaga tidak ada tingkatannya, tapi dimulai dari penegak, penggalang itu ada tingkatannya. Purwa itu berbentuk bundar, lanjut ujian lagi nanti akan mendapat madya, itu bentuknya kotak. Kotak. Lalu utama itu bentuknya itu seperti segi 5. Nah, itu nanti di penggalang akan dipasang di lengan sebelah kanan. Ini maksimal 5 ya. Nanti kalau lebih ada namanya selempang. Nah, selempang itu nanti dipakai ketika ada acara-acara pramuka. Seperti itu. Yeay, yang kelima, yang terakhir ada tanda kehormatan. Habis ini selesai nih. Tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan pada seseorang atas jasa dharma baktinya yang berguna bagi gerakan pramuka Indonesia, maksud saya. Nah, contoh dari tanda kehormatan itu ada apa saja? Yaitu ada tanda penghargaan itu seperti Tiska. Nah, Tiska itu akan adik-adik dapatkan jika adik-adik ikut kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba pramuka. Tiap Tiska itu juga ada syarat bisa digunakannya itu berapa lamanya gitu. Lalu ada bintang tahunan. Bintang tahunan itu ketika kalian sudah ikut pramuka berapa tahun. Ketika kalian dapat 1 tahun, kalian dapat 1 bintang. Nanti ada tulisan 1 di bintangnya. Kalau 2, 3, seperti itu. Lalu ada lencana wiratama, lencana teladan, lencana jasa, itu ada dharma bakti dan juga melati. Sekian materi TPGP pada kesempatan kali ini. Semoga sampai di kalian, semoga juga kalian mengerti dengan materi ini. Sampai bertemu di Eskul Wajib Pramuka. Jangan bolos ya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.